Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiyatunillah dari PGMI semester 7 Madin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal skripsi kami yang kami teliti berdasarkan masalah pada suatu lembaga. Proposal skripsi kami berjudul Studi Analisis Pembelajaran Membaca dan Menghafalkan Al-Quran menggunakan metode WAFA di SDIT Permata Keraksaan. Ini kami mengambil judul tersebut berdasarkan latar belakang masalah yang kami temui dalam sebuah lembaga, yaitu di SDIT Permata Keraksaan. Masalah yang ditemukan adalah dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran di SDIT Permata Keraksaan ini menggunakan sebuah metode, yaitu metode WAFA. Namun, kendala yang dialami pendidik dalam proses pembelajaran saat masa pandemi COVID-19 ini adalah kesulitan untuk bertatap muka, sehingga pembelajaran kurang efektif di masa pandemi COVID ini. Karena pembelajaran Al-Quran ini membutuhkan sebuah halakoh, yang mana kita itu mengaji bersama-sama. Jadi dalam masa pandemi ini memang sangat kurang efektif sekali, sehingga ini sangat menjadi kendala dalam prestasi anak dalam mengajinya nanti. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan suatu masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan metode WAFA dalam meningkatkan keberhasilan membaca dan menghafalkan Al-Quran di SDIT Permata Keraksaan. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Al-Quran dengan metode WAFA pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui bagaimana penerapan metode WAFA dalam meningkatkan keberhasilan membaca dan menghafalkan Al-Quran di SDIT Permata Keraksaan. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Al-Quran dengan metode WAFA pada masa pandemi COVID-19 ini. Manfaat penelitian, manfaat teoritis yang pertama ini dapat belajar Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan dengan otak kanan sesuai dengan berkembangnya zaman. Di mana metode WAFA di sini menggunakan lagu Hijaz. Jadi mereka itu anak-anak, khususnya untuk anak-anak, lebih menyenangkan karena divariasikan dengan sebuah lagu, yaitu lagu Hijaz. Kemudian manfaat teoritis yang kedua, dapat memberikan informasi bagi membaca dalam mengetahui proses pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode WAFA. Kemudian manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk meningkatkan kualitas belajar Al-Quran. Kemudian landasan teori dari penelitian ini, pembelajaran membaca Al-Quran ini memang seharusnya kita terapkan dalam sebuah lembaga. Karena untuk mencetak generasi yang Qur'ani pada anak usia dini ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya dalam sebuah hadis ini sudah diterangkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena mengajarkan Al-Quran ini harus ditanamkan sudah semenjak anak itu sudah bisa berbicara, dan juga bahkan sampai saat nanti tua kita juga masih diwajibkan untuk mengaji. Jadi pembelajaran membaca Al-Quran ini memang sangat penting diterapkan dalam sebuah lembaga. Dan di lembaga SDIT Permata Keraksaan ini menggunakan metode WAFA, yang mana metode WAFA ini merupakan salah satu mengajar mengaji berbasis otak kanan untuk mengenalkan Al-Quran dengan mudah sesuai dengan berkembangnya zaman. Maksudnya otak kanan di sini adalah pembelajaran menggunakan aspek perpaduan indera seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi dalam pembelajaran mengaji Al-Quran menggunakan metode WAFA ini sangat dibutuhkan konsentrasi. Maksudnya otak kanan di sini adalah konsentrasi kita dalam belajar mengaji dan juga menghafalkan. Kemudian tujuan metode WAFA di sini yang pertama adalah terbentuknya generasi yang Qur'ani yang memiliki akar kuat semenjak mereka berada pada sekolah dasar. Karena memang usia anak dini ini sangat kita dianjurkan untuk mengajarkan Al-Quran sudah semenjak dari mereka bisa bicara dari kecil ya. Kemudian yang kedua, agar siswa-siswi mampu membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, agar pembelajaran Al-Quran menjadi lebih menyenangkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa metode WAFA ini menggunakan lagu Hijaz, jadi lebih menyenangkan bagi anak-anak dalam mengaji dan juga menghafalkannya. Selanjutnya, strategi mengajar WAFA. Yang pertama adalah klasikal, yang mana semua murid mengaji bersama-sama membentuk sebuah halakoh atau sebuah perkumpulan, yang mana di sini guru menjelaskan
bacaan yang benar, kemudian mencontohkan bacaan tersebut dan ditirukan oleh seluruh murid secara bersama-sama. Kemudian strategi baca simak, yang mana di sini setelah melakukan mengaji bersama-sama barusan secara klasikal, kemudian guru menunjuk salah satu murid untuk membaca dan yang lainnya menyimak. Ketiga adalah sorogan, di mana seorang murid membaca secara individu atau satu persatu di hadapan seorang guru sesuai dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya dari landasan teori yang kita dapat di sini dapat kami simpulkan dari seorang guru akan diserap oleh seorang siswa. Artinya apa yang dilakukan oleh guru dari metode dan strategi pembelajarannya itulah yang diperoleh oleh siswa. Jadi hasil yang didapat oleh siswa itu tergantung dari apa yang telah diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Selanjutnya jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif, karena kami di sini menganalisis suatu permasalahan sesuai fakta dalam lapangan dan juga agar data yang didapatkan ini lebih lengkap. Kemudian pendekatan yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan deskriptif kualitatif ini berdasarkan analisis dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, yang berupa hasil dari wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya di sini kami menggunakan observasi, yang mana kami mengobservasi dalam sebuah lembaga yaitu lembaga SDIT Permata Kelaksaan, dan juga kami melakukan wawancara kepada guru pemangku mengajar wafa dan juga kepala sekolah, sehingga data yang kami dapatkan dari guru dan juga kepala sekolah ini lebih lengkap dan lebih kredibel. Mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan dalam proposal skripsi kami. Kurang lebihnya dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.